pukul 12.58 waktu Indonesia Tengah. Kita akan melakukan perjalanan bersama Anoa Klanang. Hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Mei, kita akan OTW ke pusat oleh-oleh Bali. Kemudian bablas Moro Pantai Pandawa. Stay tune. Oke, yakin ya, lengkap semua ya sekarang. Lengkap ya. Oke, barang-barang yang perlu dibawa bagaimana, aman semua Dek? Aku sudah kan ya? Ini bukan ya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, cari lagi. Nanti sesampainya kita di Joger, adik-adik turun dari bis, mohon maaf untuk bis tidak bisa parkir di Joger. Jadi nanti kita hanya di drop saja di sana. Ya, mohon nanti. Oh ya, adik-adik di sebelah kiri ini ada Taman Gatot Kaca ya. Nah, Taman Gatot Kaca kan terkenal sebagai kesatria yang bisa terbang. Berhubung di sini kan dekat dengan bandara, yang mana di bandara tersebut identik dengan yang terbang, makanya di sebelah utara dari bandara itu dibangun Taman Gatot Kaca ya pada tahun 1993 adik-adik. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah terus adik-adik mohon ingat nanti sesampainya kita di parkiran Joger, adik-adik akan diturunkan di sana. Nah adik-adik mungkin dari sekarang sudah bisa mempersiapkan diri kira-kira apa saja yang akan dibawa turun ya, dipersiapkan dari sekarang apa saja yang akan dibawa turun agar nanti begitu bisnya berhenti di depan Joger kita bisa langsung turun adik-adik, karena bis tidak bisa lama-lama berhenti di sana ya, karena bis tidak parkir di depan Joger ya. Jangan ada yang nyebrang-nyebrang juga agar mau nanti dan juga teman-teman yang lain tidak bingung nyariin adik-adik ya, gitu ya. Oke, yuk persiapan yuk. Ingat nanti bisnya tidak parkir di sini adik-adik. Nanti selesai. Isinya enggak. Isinya bagaimana? Masih banyak. Oke, jadi memang adik-adik ke Bali ini kan tujuannya salah satunya itu adalah untuk memiskinkan diri adik-adik. Ya. Nah, jadi nanti di Krishna adik-adik bisa lanjut lagi untuk memiskinkan diri ya, untuk menghabiskan isi dompetnya ya. Silahkan nanti. Tapi masih ada sisa kan untuk ke Krishna? Masih ya? Oke. Nah, ada setelah kita berwisata belanja di Joger, jadi sekarang kita langsung menuju ke Krishna, oleh-oleh khas Bali ya, untuk berwisata belanja, untuk belanja oleh-oleh ya. Kalau Joger kan bukan tempat oleh-oleh, dan kan tempat oleh-oleh itu tadi adik-adik. Iya, jadi memang khusus untuk dipakai untuk diri sendiri dan juga khusus keluarganya adik-adik saja. Kalau oleh-oleh buat tetangganya, CRT, CRW, cari yang di Krishna, kan gitu ya. Nah, perjalanan dari sini ke Krishna ada kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan saja perjalanan lancar ya.
Ya, terus nanti adik-adik, oh ya ini kita berada di Pasar Kuton ya adik-adik. Ini orang pantai. Pasar Kuton kanan kiri ini pasar nih adik-adik. Bisa dilihat seperti apa suasana pasar di Bali. Nanti tolong juga stiker tulisannya ini jangan sampai lepas. Ya, apalagi nanti adik-adik kan menikmati makan siang di sana sekalian di grafikanya. Tujuannya itu juga agar adik-adik nanti makannya tidak nyampur dengan rombongan lain. Terus selain itu juga yang terkenal sebagai oleh-oleh dari Bali ya, kacang apa sih namanya itu, kacang kapri ya adik-adik? Kok kacang kapri, kacang asin? Ya, kacang asin. Barangkali di sini adik-adik punya saudara yang masih menyusui. Nah, bagus nih kalau dibeli kacang asin. Karena kacang asin kan juga bisa digunakan untuk memperlancar produksi ASI kayak gitu tah adik-adik. Barangkali ya punya saudara yang masih menyusui, silakan nanti bisa dibeli kacang asin. Ya, gitu adik-adik. Nah, tapi di sini juga ada ini sih adik-adik manfaat kacang asin khusus bagi yang cewek-cewek. Ini di Bali ini ada mitos adik-adik, mitos mengenai kacang asin. Adik-adik ada yang mau tahu nggak mitos kacang asin Bali? Oke, kalau gitu tolong adik-adik yang cowok-cowok tutup telinga sebentar ya. Yang cowok-cowok tutup dulu telinganya sebentar ya, sebentar aja. Silakan, ini informasi sedikit terkait kacang asin Bali. Boleh mau cerita sedikit? Oke deh. Ayo yang cowok tutup telinganya dulu ya, sebentar aja. Bentar aja. Ya, karena nggak terasa ini 2 jam sudah perjalanan kita udah nyampe di Krishna adik-adik. Ya maksudnya mau kan 2 jam kalau kita jalan kaki dari Joger ke sini. Ini dia Joger. Ada Andi Mocha Latte. Hari ini pukul 12.58 waktu Indonesia Tengah, kita akan melakukan perjalanan menuju Pantai Pandawa bersama Anoa Kelana. Pas tikungan barang-barangnya berjatuhan. Oke, terima kasih. Barang-barangnya tolong dicek kembali adik-adik, pastikan tidak ada yang tertinggal. Ya, silakan dicek dulu barang-barangnya. Sudah aman? Tas aman? Aman ya, HP aman? Dompetnya bagaimana? Aman. Sudah. Saya mau di Bali tapi bahasa yang paling halus kalau di Bali. Setelah parkir. Iya kalau di Bali ya. Nah adik-adik setelah kita menikmati makanan di Bali tidak ada istilah RT maupun RW. Tidak ada adik-adik. Jadi di bawahnya desa itu ada banjar yang sama dengan dusun ini. Satu desa itu dibagi terdiri dari beberapa banjar kayak gitu tuh ya. Oke adik-adik, ini kita akan memasuki jalan tol Bali Mandara. Adik-adik bisa melihat seperti apa aksara Bali. Nah ini dia ada di sebelah kiri. Yang jelas mirip dengan aksara Jawa, hanya saja aksara Bali lebih dipertegas itu. Nah sudah ya. Hampir sama kan ya. Nah dan ini kita memasuki jalan tol Bali Mandaranya ya. Jalan tol yang kita lewati kemarin yang satu-satunya jalan tol bawah laut yang ada di Indonesia. Ya silakan bagi yang ingin memvideokan, mungkin korden yang di sebelah kanan bisa dibuka. Ya silakan agar kita juga bisa melihat pemandangan Bali Selatan, terutama Patung Garuda Wisnu Kencana yang kita kunjungi kemarin. Ini airnya agak surut sih adik-adik ya. Sudah mulai surut ini airnya. Sekilas adik-adik,
sekilas ya, sekilas mirip seperti juga sebagai ya hewan yang dilindungi kan ya. Nah makanya di pulau kecil tersebut yang dulu sering digunakan sebagai tempat bertelurnya para penyu dikembangkan sebagai tempat penangkaran penyu. Jadi terutama di sana itu antara penyu sisik, penyu hijau dan juga penyu-penyu yang lain itu dipisahkan. Pokoknya sih berdasarkan jenis dan juga usianya. Mungkin waktu SMP adik-adik sudah sempat main ke sana? Oh belum ya? Kapan-kapan mungkin bisa main ke sana ya adik-adik ya. Tuh. Oh ya, nanti sore kan kita ada makan malam di Jimbaran. Apakah? Ayo bangun dulu yuk. Ayo bangun dulu semuanya. Ayo bangun dulu yuk. Tunggalin langit kan? Tunggalin langit kan? Cuman nanti sepertinya sih sholat setelah itu sholat apa? Asar ya. Sepertinya nanti ada sholat asarnya sih nggak sempat. Itu bisa dijamak nggak? Bisa. Mungkin bisa sekalian nanti ya jamak asar ya. Persiapan. Silakan ya, persiapan dulu ya. Ayo bangun dulu yuk, temannya yang tidur adik-adik yang makan sholat minta tolong dibangunin dulu ya. Oh, ada yang nggak sholat, yang halangan mau nunggu di bis atau ikut turun? Foto-foto di sana. Ayo minta tolong temannya dibangunin dulu. Ini kita sudah hampir sampai ya. Ayo bangun dulu yuk. Ayo bangun dulu semuanya. Teman-temannya yang pakai kerudung non muslim kah? Muslim deh. Oh muslim. Oh iya ya. Nanti sholat atau enggak? Nah pokoknya nanti yang sholat silahkan turun. Yang tidak sholat mau nunggu di bis boleh, mau turun juga boleh nanti ya. Nah tolong nanti adik-adik ketika adik-adik jalan menuju ke masjid, nah untuk menuju ke Puja Mandalanya ya, karena ini kita parkirnya di sebelah timur dari Puja Mandala. Tolong nanti adik-adik jangan jalan kaki di badan jalan. Nanti jalan kakinya di trotoar saja, ini yang ada di depan ini ya, atau di depan tokonya itu. Ingat jangan ada yang jalan kaki di badan jalan. Ingat jalan ini lumayan kecil begitu, tapi kendaraan yang lewat lumayan agak ngebut biasanya. Mau nanti hati-hati ya. Nah, seperti biasa yang dibawa turun adik-adik yang memang diperlukan saja, yang tidak diperlukan tidak usah dibawa turun. Yuk silakan yuk. Hujan dalam mana? Persiapan. Assalamualaikum sapu daman. Oke, kali ini kita jalan menuju Puja Mandala, tempat beribadahnya agama yang ada di Indonesia. Hello Mister. Jadi kita diberi waktu buat sholat dan mempelajari sebagai pelajaran toleransi. Ya Mas? Ya. Sholat sih. Di paling timur ada pura. Ada pura dan sebaratnya ada gereja Protestan. Wah, ada ini koin tuh. Sebelahnya ada vihara. Yes. Dan sebelahnya lagi, ya buat ini Protestan di Katolik. Iya. Ateis masih.
Dan paling barat sendiri ada masjid. Yakin di sini yang barang-barang aman semua, Dedek? Yakin ya? Takutnya nanti udah jauh ya baru inget barang-barangnya ketinggalan. Ya, kalau gitu kita langsung ke Pandawa ya sekarang ya. Gimana panas? Di bawah tadi panas. Nah, ada perjalanan dari sini ke Pantai Pandawa kurang lebih kalau di Bali disebut dengan Kaligih atau Tugu, dengan warna kain yang identik dengan warna kain hitam dan juga putih. Ya. Di Bali di persimpangan jalan itu memang banyak sekali terdapat patung maupun tugu seperti itu atau Kaligih seperti yang kita lihat tadi ya adik-adik ya. Bahkan disarung dengan menggunakan sarung yang berwarna hitam dan putih. Nah, bisa dikatakan ini sebagai tanda adik-adik bahwa di sana itu ada persimpangan jalan. Jadi logikanya gini adik-adik. Apabila kita membawa kendaraan, nah yang bisa kita lihat di depan sana itu pasti warna kain yang hitam putih ini yang sesajen. Nah, kalau yang di atas itu dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sesajen yang di bawah itu dipersembahkan kepada makhluk penyucian Tuhan yang derajatnya di bawah manusia yang ada di persimpangan jalan tersebut, kepada para berhala-berhalanya. Dan adik-adik ini di depan sebelah kiri ada hotel namanya Sun Regis, ini hotel bintang 5. Ini tempat pamannya kok menginap dulu adik-adik pada waktu beliau berkunjung ke Indonesia. Oke, siap. Aman, ya. Pamannya kok yang berasal dari Arab Saudi yang bernama Raja Salman adik-adik. Ya. Kenapa sih? Ini itu kan pamannya kok. Hanya saja mau keponakan yang tidak pernah diakui adik-adik. Jadi Raja Salman nggak nyadar kalau punya keponakan tinggal di Bali gitu. Ya, ada cucunya kan di sini? Ya, ada. Mana? Nah, ini semuanya cucunya semua. Oh, cucunya Raja Salman semua ini. Ya. Oh, berarti ponakannya kok semua ini ya? Ya. Taro adik-adik. Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Ya, cuma di situ saja sih adik-adik ada sapi yang berwarna putih, ya. Dan sapi putih atau lembu putih yang ada di sana itu tidak diperjualbelikan, melainkan diberikan secara cuma-cuma kepada desa manapun yang membutuhkan sapi putih untuk keperluan upacara. Itu adik-adik. Nah, jadi kita memintalah ke sana. Dan mungkin di sini adik-adik pernah mendengar bahwa orang Bali tidak makan daging sapi. Pernah dengar ya. Sebenarnya orang Bali mereka mengkonsumsi daging sapi adik-adik. Hanya saja yang tidak dikonsumsi itu adalah sapi yang putih itu adik-adik. Atau yang lembu putih lah ya, lembu putih. Cuma lembu putih yang tidak dikonsumsi oleh orang Bali. Karena menurut kepercayaan umat Hindu, yang mana lembu putih dipercaya sebagai kendaraannya Dewa Siwa yang disebut dengan lembu Nandini. Ya, makanya orang Bali yang mayoritas beragama Hindu, ya khusus umat Hindunya ini ya, tidak ada yang makan sapi putih itu, lembu putih itu nggak ada adik-adik. Nah, tapi kalau yang sapi lain warnanya coklat itu loh, itu biasa dikonsumsi oleh orang Bali. Iya, yang coklat itu biasa adik-adik. Barangkali nanti bisa lihat ya. Biasanya kalau di Bali Selatan ini sapinya itu paling diikat lehernya aja, setelah itu talinya ditentrangin, dipanjangin, dia ada. Soalnya yang dihitung cuma lauknya saja. Lalu nasinya itu nggak dihitung adik-adik. Ya karena susah. Bener kan, Mbak? Bener kan? Nanti capek kalau gitu. Nasinya dihitung nggak, apa lauknya aja yang dihitung? Ah? Oh, semua dihitung. Wih, berarti beli nasi itu bisa seharian ya, Dek ya? Sampai nasinya dihitung. Dihitung satu-satu kan gitu nasinya. Ya, maksudnya dihitung gitu ya. Oke, adik-adik, ini sebentar lagi kita sampai ya di Pantai Pandawa. Nah, adik-adik, untuk Pantai Pandawa ini seperti yang mau katakan tadi, yang terletak di Desa Kutu, ya, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung. Nah, adik-adik ya, yang mana Panca Pandawa itu mengalami masa pengasingan selama 12 tahun dan akhirnya bisa melarikan diri melewati lubang tikus. Adik-adik, jadi lubang tikusnya itu yang diikuti sampai akhirnya mereka berhasil bebas. Makanya nanti di sana adik-adik juga bisa melihat ada patung tikusnya ya, kayak gitu adik-adik. Jadi ini prosesnya selama 12 tahun adik-adik untuk pembangunan jalan menuju ke Pantai Pandawa yang mana dulunya ini merupakan bukit semua adik-adik. Nah, kita melewati bukit yang dibelah dua ini nanti adik-adik ya, di depan sini ya. Ini di sebelah kiri ada pembangunan hotel yang masih mangkrak hingga saat ini efek pandemi kemarin adik-adik. Nah, ini dia hotel yang dibelah dua. Itu hotel yang dibelah dua. Sepertinya mau udah nggak konsen. Ya, ini bukit yang dibelah dua ya, sehingga di bawahnya ini bisa dibangun jalan untuk menuju ke Pantai Pandawa di bawah. Silakan HP bisa standby dari sekarang adik-adik karena kita bisa melihat keindahan Pantai Pandawa dari atas, terutama dari yang di sebelah kanan ya. Bisa divideokan ya. Nah, minta tolong. Serius kok kayaknya pada nggak percaya sih? Mbak, gua kali ini percaya, Mbak. Percaya, percaya banget. Ya. Oke, dan kalau kita melihat Pantai Pandawanya ini dari atas, baru masuk ke Pandawa, kita diwajibkan mengucapkan wow, amazing sekencang-kencangnya adik-adik. Tapi nanti mau hitung dulu ya. Ayo persiapan. Mau akan hitung ini, siap? 1, 2, 3. Wow. Amazing. Sekali lagi 1, 2, 3. Wow aja ya. Ya udah deh kalau gitu. Nah, itu patung tikusnya adik-adik. Silakan bisa dilihat. Nah, terus ini dia yang menjadi ikon dari Pantai Pandawa yang di sebelah kiri ada Dewi Kuntinya dulu nih. Terus berikutnya ada Dharma Wangsa atau Yudhistira. Setelah itu adik-adik bisa melihat ada Sang Bima. Setelah Sang Bima, silakan bisa dilihat nih. Ada Arjuna dan terakhir adalah si kembar, yaitu Nakula dan Sahadewa ya. Oke, itu sudah. Nah, silakan sekarang sambil persiapan. Ini masih ada patung satu lagi yang warnanya biru sebelah kiri. Namanya adalah patung Dewa Barina sebagai dewa penguasa lautan adik-adik. Nah, silakan persiapan ya. Kira-kira apa saja yang akan dibawa turun. Dan adik-adik mengingat nanti kita akan menikmati makan malam di Jimbaran. Barangkali saja nanti adik-adik akan menyaksikan sunset di sana. Ya, jadi adik-adik di sini mungkin 1,5 jam kira-kira cukup adik-adik? Enggak cukup. Oh, nggak cukup. Pokoknya nanti apabila sudah ada informasi untuk kembali ke bis, adik-adik langsung ke bis ya. Iya. Nah, dan adik-adik apabila nanti adik-adik melihat wisatawan asing di sana, adik-adik bisa melihat bagaimana mereka membawa budaya mereka. Hari ini kita sudah datang di Pandawa ya guys ya. Setelah adik-adik masuk, silakan langsung menuju ke pantainya karena meja maupun kursi itu sudah disediakan di pantainya itu. Dan silakan juga nanti adik-adik bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Tolong jangan ada yang jalan-jalan dulu. Ya, pokoknya nyampe sana adik-adik bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan untuk grup kita. Karena adik-adik makannya ini tidak nyampur dengan rombongan lain adik-adik. Ya, SMA khusus SMA 6 aja, tidak nyampur dengan rombongan lain. Silakan nanti adik-adik bisa duduk dulu di sana. Jangan ada yang jalan-jalan dulu di pantai, karena apabila ada yang jalan-jalan dulu di pantai, otomatis kami Nah, terus yang kedua, ingat di sana itu untuk ikan bakarnya kan ada pasangannya, yaitu sambal mata. Adik-adik pernah makan sambal mata nggak nih? Pernah ya. Nah, sambal mata ini sambal yang masih mentah ya. Nah, bawang merah yang diiris-iris, cabai diisi minyak, diisi garam, terasi. Nah, kayak itulah ya. Sama perasan jeruk limau tuh adik-adik. Itu untuk sambal mata. Itu masih mentah. Itu biasanya pasangan dari ikan bakarnya ini.
Nah, dan juga ada sambal merahnya. Apa kenapa kau usah? Ini kalau lagi kita sampai ya adik-adik ya, ini dia yang namanya Pantai Kedonganan Jimbaran adik-adik. Nah ini yang jelas sepanjang pantai ini ya. Nah sepanjang pantai ini berjejer kafe-kafe. Ingat yang kita kunjungi tempat makan malam kita namanya adalah Kampung Seafood. Oh, ya ampun. Ada yang besar ya, Kita lihat di depan, ada yang Kampung Seafoodnya. Nah masih lumayan agak jauh ini adik-adik. Bagaimana, sudah siap semua? Siap ya? Dan mohon maaf adik-adik apabila nanti aroma di luar itu agak amis ya. Mengingat di sini merupakan apa namanya itu ada pasar ikannya. Ya menu utama di sini kan ikan laut. Ya kalau ikan laut kan memang terkenal agak amis gitu adik-adik. Jadi mohon permaklumannya ya. Ini juga dekat sama pasar ikan adik-adik. Jadi tinggal lurus aja udah pasar ikan di sebelah kiri. Ah, ada sapi Bali, itu dia sapi Bali. Nah, itu Kampung Seafoodnya. Ya, di sebelah kiri ya. Nanti kita masuk sini ya. Nah, itu di parkiran bis ada sapi Balinya, Dek. Nah, itu dia. Sapi Bali itu sopan, pakai kaos kaki, jadi nggak kedinginan. Ya. Ya, kan kayak pakai kaos kaki deh. Pakai pampers juga. Jangan dilepas, udah nanti malah susah. Ini mau turun. Ya? Asyik. Apa deh? Selamat ada prank. Ya, pesan aku ya. Selamat ya nak. Ikut anak orang nangis loh. Ikutan orang nangis loh. Kau mau? Gimana nih kira-kira Bapak Ibu atau Bapak-Bapak yang berdua? Kalau saya siap untuk kedua siap. Kasihan karena Bapak pun gimana? Ibu dulu gimana? Siap. Saya sendiri. Tami tahu Tami. Ditanya Sandy. Ya aku tak main. Mau uang ono mau main sosmed. Uji. Ayo tangan wis wae udah di 1 juta. Mau JP. Mau baru WD. Kasih dong. 60 udah di juta. Mas. Sampai si tak ada kabeh. Cik. Gilon. Itu wis kira iki. Enggak lihat. Kawan Kumai. Kumai. Angkat roh. Ada yang belum. Lagi satu. Lagi satu. Ada. Kita perjalanan menuju ke hotel. Ayo, ini belakang jam lah kan.
Telat ya kembang apinya ya. Oh, tadi udah ada. Oh, kecil yang mau nonton kembang api dulu silakan. Ada mohon maaf sekali nih adik-adiknya kebetulan tadi bapak saya nelpon. Mohon maaf ya. Adik-adik, kita lanjut ya. Berhubung ini sudah malam ya dan mau yakin adik-adik pasti sudah capek juga mendengar kicauan merdu nyamuk dari pagi. Takutnya di sini telinganya sudah pada kelilipan, ya. Capek nggak? Capek om, deh. Oh kalau malam nggak capek. Oh kalau pagi baru ngantuk gitu ya. Aduh. Nah tapi mungkin di sini kalau udah malam juga informasi akan mau lanjut besok. Agar besok nih adik-adik punya tenaga lagi ya biar nggak ngantuk lagi pagi-pagi besok ya. Nah jadi izinkan dulu mau menginformasikan sedikit saja terkait nanti sampainya kita di hotel dan juga untuk besok pagi. Mengingat besok pagi adik-adik kan sudah check out dari hotel kan ya. Ada yang mau extend nggak? Oh ini